Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Potensi yang besar ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penurunan emisi dalam berbagai proses produksi. PT Indonesia Power, PLTU Banten Tiga Lontar, berkomitmen untuk ikut serta dalam peningkatan bauran energi nasional baru terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025. PLTU Banten Tiga Lontar menerapkan teknologi co-firing dengan mencampur bahan bakar batubara dengan bahan bakar pengganti parsial biomasa eceng gondok dan solid recovery fuel. Persiapan biomasa dilakukan melalui tahapan berikut ini. Yang pertama, proses pembuatan, pencacahan dan pencampuran biomasa eceng gondok dan SRF di PLTA Saguling. Yang kedua, proses analisa sampel biomasa eceng gondok dan SRF dengan berbagai parameter pengujian, antara lain total moisture, proximate analysis, ultimate analysis, total sulfur, dan gross caloric value di Laboratorium Kimia PLTU Banten Tiga Lontar. Yang ketiga, penerimaan sekaligus penimbangan biomasa eceng gondok dan SRF di PLTU Banten Tiga Lontar. Selanjutnya, biomasa dibuka di kuliah PLTU Banten Tiga Lontar. Batubara dan biomasa yang sudah dipersiapkan akan diolah bersama-sama sebelum digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Proses pengolahan bahan bakar co-firing dapat dilihat melalui proses berikut ini. Yang pertama, blending antara biomasa dan batubara dengan komposisi 8:152 ton. Proses ini dilakukan sebaik mungkin sehingga bahan baku tercampur dengan sempurna. Yang kedua, hasil pencampuran antara biomasa dan batubara dipindahkan menggunakan dump truck ke emergency hopper. Yang ketiga, setelah bahan bakar campuran biomasa dan batubara masuk ke EH, selanjutnya melalui belt conveyor, bahan bakar campuran tersebut dimasukkan ke dalam bunker. Yang keempat, bahan bakar campuran yang sudah sampai di dalam cool bunker, kemudian dikendalikan tonasenya oleh cool feeder untuk dimasukkan ke dalam mill. Yang kelima, proses terakhir, bahan bakar campuran biomasa dan batubara digiling oleh mill, kemudian disalurkan ke burner boiler untuk pembangkit listrik. Proses co-firing ini perlu dievaluasi dan dimonitor secara berkala melalui pemeriksaan parameter operasi dan sisa pembakaran bahan bakar tersebut. Dengan penggunaan bahan bakar biomasa limbah eceng gondok dan sampah SRF akan mengurangi produksi sampah yang ada. Selain itu, teknologi co-firing ini akan meningkatkan penggunaan renewable energy, khususnya di PT Indonesia Power dan PLN Group. Adapun pelaksanaan uji co-firing ini adalah bentuk dari kepedulian kami terhadap banyaknya sampah yang ada saat ini, serta komitmen kami dalam melaksanakan renewable energy, khususnya sesuai dengan transformasi PLN. Bahwa Indonesia Power ini harus berhasil di co-firing. Setidaknya 10% pembangkit-pembangkit kita di seluruh Indonesia harus batubaranya ya disubstitusi dengan waste to energy. Itu bisa RDF, itu bisa SRF, itu bisa TOS, BOS, COS dan lain sebagainya. Jadi mari kita insan Indonesia Power, sahabat IP, untuk bisa terus mendukung dan berjuang agar 23% renewable energy tahun 2025 bisa terlaksana dengan kreativitas dan inovasi yang kita lakukan bersama.